Bismillahirrahmanirrahim. Sawabiqul himami, kekuatan himmah-himmah atau keinginan-keinginan, la takhriqu, tidak akan mampu mengoyak atau menerobos aswarul aqdari, tirai kodar-kodar. Aswarul aqdari, tirai takdir-takdir. Sawabiqu himami adalah kekuatan sebuah keinginan. Itu yang dinamakan dengan sawabiqul himami. La takhriqu, tidak mampu mengoyak atau menerobos aswarul aqdari, tirai takdir-takdir. Nah, dari pasal yang kedua, Al-Hikam menjelaskan bahwa ada tipe atau model manusia itu ada dua. Tajrid dan kasab. Sesuai dengan takdir apa yang telah Allah tetapkan bagi kita. Tajrid itu adalah misalkan ada orang yang tidak memiliki urusan dengan manusia lainnya. Tidak ada urusan dengan tetangga, tidak ada urusan harus memberikan nafkah kepada anak atau istri. Maka dia hanya memfokuskan dirinya untuk urusannya dengan Allah. Dari mana dia makan? Dia hanya memakan daripada tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan ataupun makanan yang ada di laut. Itu tajrid. Bagaimana caranya kita di tajrid ini harus seperti apa? Di kasab itu harus seperti apa? Oh, ternyata di kasab juga walaupun aku berada di dalam dunia pekerjaan, aku di dalam dunia pekerjaan ini bukan semata-mata aku hanya ingin menumpuk-numpuk harta. Tetapi supaya apa harta yang aku dapatkan ini untuk bisa beribadah kepada Allah, bisa menafkahi orang tua, bisa memberi anak yatim gitu. Sawabiqul himami, kekuatan apapun kita, sekuat apapun kita untuk meraih sebuah himmah-himmah atau keinginan-keinginan kita, cita-cita kita atau ikhtiar kita, itu bukan dari kita sendiri. Misalkan aku kerja keras mendapatkan uang, itu hasil diri aku sendiri loh. Aku mendapatkan harta ini, aku bisa sukses, aku bisa berhasil karena daripada proses aku meraih hal tersebut. Padahal itu adalah salah satu ketentuan Allah. Tidak dapat mengoyak atau menerobos. Jadi gini, misalkan ada seseorang yang Allah telah takdirkan kaya. Bagaimanapun hartanya itu dicuri terus menerus, maka dia akan tetap kaya. Karena dia telah Allah tetapkan kaya. Itu dimaksudkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandiri ini supaya kita gak sombong. Aku kerja, aku berhasil, aku sukses itu bukan karena ikhtiar aku sendiri. Kalau misalkannya orang yang berpendapat aku ini mendapatkan kesuksesan atas kerja keras aku, atas perjuanganku. Seperti siapa? Seperti Qarun. Aku mendapatkan hartaku ini, harta yang banyak ini atas kerja kerasku, itu seperti Qarun. Maka jangan sampai kita seperti itu. Apapun ketentuannya yang telah Allah tetapkan, mau sukses, mau berhasil, mau gagal, itu adalah atas ketentuan Allah. Tentang masalah takdir. Ketetapan Allah yang telah Allah ketahui, kamu itu akan seperti ini, akan seperti itu. Di zaman azali Allah udah tahu kamu akan seperti apa. Itu qada. Qadarnya adalah wujud kita saat ini. Nah, ini wujud. Saat ini, wujud kita saat ini yang telah Allah ketahui. Qadar itu adalah wujud daripada qadanya Allah. Ada orang yang berproses untuk ta'aruf. Dia ta'aruf pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, keempat gagal, kelimanya gagal. Gagal 5 kali misalkan ya. Ini tuh Allah tuh udah tahu. Udah tahu bahwa kamu tuh akan gagal gitu. Mengenai tentang kegagalan-kegagalan, salah satunya adalah kegagalan ta'aruf misalkan. Kegagalan ta'aruf sampai 5 kali gagal. Ternyata ke-6 kali itu berhasil. Allah udah tahu kamu tuh akan gagal ke 5 kali dalam ta'aruf. Allah udah tahu. Berdoanya kita kepada Allah supaya kita berhasil, supaya kita sukses, atau semoga kita mendapatkan jodoh, itu pun salah satu daripada ketentuan Allah. Jadi kalau misalnya kita udah benar-benar paham mengenai tentang kode-kodenya Allah, kita gak akan kecewa. Mual pahili yang namanya rezeki. Orang mendapatkan kesuksesan, udah kodenya Allah. Gak apa-apa orang sukses. Kadang kita merasa panas, kegerahan.
orang itu lebih sukses dari kita. Udah kode-kodenya Allah. Kalau misalkannya kita lihat orang sukses, terus kita benci terhadap orang tersebut, berarti kita telah membenci kode-kodenya Allah. Kita pasrah sama Allah. Makanya para ulama yang benar-benar sholih, yang benar-benar dekat dengan Allah sudah tahu bagaimana tentang masalah kode-kodenya Allah, pasrah. Tidak akan tertukar tentang masalah rezeki, semua tidak akan tertukar. Pasrah aja. Kamu berdoa pun itu adalah salah satu daripada takdir Allah. Tapi dalam pandangan Allah gak ada yang berubah. Gak ada yang berubah. Kamu mendapatkan kegagalan, Allah pun udah tahu kamu pasti gagal. Kegagalan ke-1, kegagalan kedua, Allah udah tahu kamu pasti gagal. Dan ketika kamu berdoa pun, Allah juga udah tahu kamu tuh pasti berdoa sama Allah. Itu salah satu daripada ketentuan Allah. Kamu nanti setelah itu berhasil, itu pun salah satu daripada ketentuan Allah. Itu yang namanya takdir, qada dan qadar Allah. Maka sekuat apapun himmah-himmah atau kekuatan keinginan-keinginan kita, maka tidak dapat menerobos yang namanya qadar-qadarnya Allah. Maka kita pasrah sama Allah, tawakal sama Allah. Apapun yang telah terjadi saat ini adalah atas ketentuan Allah.